pelemahan yang ya ada kewenangan-kewenangan yang kemudian dikurangi, potong. Itu berpengaruh besar nggak terhadap idealnya harusnya Iya, fungsi sangat besar, Komisi sangat Yudisial berpengaruh. Kenapa? Karena kita lembaga yang ada di konstitusi, yang ada di dalam klaster kekuasaan kehakiman, jadi pasal 24 itu ada Mahkamah Agung, ada Komisi Yudisial, ada Mahkamah Konstitusi, dan yang kita awasi ini kan lembaga-lembaga besar. Anda bisa bayangkan bahwa sekarang aja ya, kita mengawasi melakukan pengawasan terhadap hakim itu ada 8.500-an lebih hakim seluruh Indonesia. Di 964 mungkin ya sekitar itu. Setker pengadilan di seluruh Indonesia. Sementara kalau kewenangan semakin dikurangi, berarti kita semakin tidak efektif bekerja. Nah, inilah yang kemudian di era saya kemarin ketua, saya sudah ajukan RUU Komisi Yudisial. Komisi Yudisial atau KY merupakan salah satu lembaga yang dibentuk pasca reformasi. Komisi Yudisial menjadi lembaga penting dalam manajemen kehakiman di Indonesia. Lembaga ini berfungsi untuk menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. Akan tetapi setelah 25 tahun reformasi, eksistensi Komisi Yudisial sebagai lembaga pengawas hakim masih dipertanyakan. Kewenangan Komisi Yudisial terus dipangkas melalui berbagai upaya. Salah satunya judicial review terhadap Undang-Undang Komisi Yudisial yang mempreteli kewenangan Komisi Yudisial dalam proses rekrutmen hakim. Bahkan Komisi Yudisial kini tidak dilibatkan dalam Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi atau MK-MK. Kondisi ini membuat Komisi Yudisial semakin sulit melakukan fungsinya secara maksimal dalam menjaga dan menegakkan kehormatan hakim. Hal ini pun diakui Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia pada waktu 1 Januari 2021 hingga Juni 2023. Kewenangan Komisi Yudisial telah dipreteli. Lalu bagaimana nasib Komisi Yudisial ke depan? Akankah Komisi Yudisial bisa semakin kuat? Halo Tribuners, jumpa lagi dengan saya Sirtu Pilaili, jurnalis tribunlombok.com di acara Trilogi, Tribun Lombok, Dialog dan Inspirasi. Tribuners, edisi kali ini kita masih akan membahas soal dunia peradilan. Setelah kemarin kita bahas soal Mahkamah Konstitusi, perahara yang terjadi di sana, sekarang kita akan kembali membahas sisi-sisi dari dunia peradilan dan para hakim. Dan edisi kali ini sangat spesial karena saya sudah kehadiran tamu yang istimewa. Ketua Komisi Yudisial RI periode 2021-2023, Pak Profesor Mukti Fajar Nur Dewat. Selamat siang, Tribuners ya. Terima kasih Pak Prof sudah hadir di studio kami. Ya. Di studio Tribun Lombok. Bagaimana kabar Pak Prof? Alhamdulillah baik. Sehat ya? Disehat-sehatkan untuk Republik ini. Harus sehat Pak Prof. Harus ini sehat. kita menjelang pemilu ini semua harus sehat ini. Tidak boleh sakit ini. Pak Prof luar biasa tampilannya hari ini fresh. Ini ada acara apa di Lombok Pak Prof? Kami punya agenda rutin tahunan ya, Monef, kemudian berdialog dengan lembaga-lembaga peradilan yang ada di daerah. Tugas Komisi Yudisial tidak sekedar mengawasi, tapi juga membangun peningkatan kompetensi dan membangun integritas moral melalui beberapa arahan-arahan dan kemudian diskusi-diskusi untuk supaya tidak hakim itu tetap di jalannya yang benar. Gitu. Saya kira Pak Prof
ketua berkunjung ke DB ini ada hal yang genting biasanya. Hakim. Selalu. Bukan gitu ya. Jadi nggak hanya sekedar datang ngawasi gitu Pak, kayak Jadi gini Mas, kalau boleh saya jelaskan, memang KY ini populernya Iya. adalah pengawasan hakim. iya. Padahal dalam konstitusi itu tugasnya adalah menjaga martabat dan marwah perilaku hakim. Ini Nah, menjaga martabat dan marwah perilaku hakim itu diterjemahkan dalam undang-undang itu ada 3 hal. Yang pertama pengawasan, itu kita gunakan jika memang ada indikasi atau ada laporan dari masyarakat maupun ada laporan dari media gitu, bahwa ada kasus-kasus yang berkaitan dengan proses peradilan. Iya. Kita lakukan pengawasan. Pengawasan. Tapi di waktu yang sama kita juga namanya melakukan advokasi atau perlindungan terhadap hakim. Bagaimanapun hakim ini adalah profesi yang mulia yang diharapkan bisa menyelesaikan berbagai masalah, kasus-kasus baik sengketa maupun kasus-kasus yang kejahatan itu dengan adil, sehingga seringkali hakim ini mendapatkan tekanan, mendapatkan ancaman, ya, mendapatkan iming-iming. Itu yang agak berat itu. Nah, ini yang kemudian kita juga memproteksi hakim untuk menjaga namanya PMKH, penegakan kehormatan martabat hakim. Martabat hakim. Jadi hakim itu harus jaga dengan supaya tidak melakukan hal-hal yang menyimpang dan juga sekaligus dia dalam kondisi yang aman, independen dan tidak dipengaruhi siapapun dalam mengambil putusan. Yang ketiga adalah PKH. Peningkatan kapasitas hakim. Oh, saya kira PKH bantuan itu Pak. Itu Bukan, BTL ya. Jadi PKH itu adalah kita mengupgrade ya, mengupgrade kemudian merefresh juga kepada para hakim ya. Setahun kita punya program terhadap 700 hakim setiap tahunnya. Untuk merefresh karena dinamika hukum dan perundang-undangan ini kan terus berkembang. Nah, ini hakim-hakim untuk kemudian di refresh, ditambah ilmunya supaya di dalam menangani perkara dia benar-benar tahu konteksnya berkaitan dengan hukum yang berlaku sehingga bisa memberikan keadilan. Itu. Jadi 3 hal itulah sebenarnya tugas KY. Yang ke NDB ini mengawasi atau PKH tadi itu? Ya bagian daripada ketika hati-hati para hakim ya. Iya, Pak Prof, luar biasa. Ini memang peran KY ini kan Komisi Yudisial ini kan sangat urgent di Indonesia, apalagi dengan sekarang ini dunia peradilan, hakim kita itu mengalami cobaan lah. Dari dulu memang gitu, tapi sekarang jelang pemilu juga cobaan dan godaan ya. Cobaan dan godaan. Godaannya kayaknya banyak itu jadi hakim. Karena menentukan nasib keadilan di negeri ini. Itu yang diperjuangkan. Kalau Pak Prof melihat ini kan ada baru-baru ini kasus MK. Ini mungkin di luar wilayah pengawasan dari KY ya, tapi coba saya mau tanya pendapat Pak Prof lah sedikit ini. Soal MK ini kan begitu kasus ini bergulir, masyarakat umum nggak melihat dia ini udah kaya apa enggak, tapi pokoknya ada hakim, Pak Hakim, begitu kurang. Akhirnya kepercayaan saya lihat, ya ini belum ada riset sih Pak, tapi kepercayaan masyarakat di komentar netizen itu mulai turun terhadap dunia peradilan kita di Indonesia. Gimana komentar Pak Prof? Jadi kalau dari MK ini? Kelahirannya Komisi Yudisial itu tadi berdasarkan konstitusi adalah menjaga martabat perilaku marwah dari para hakim. Sehingga kata hakim ini
kemudian waktu undang-undang yang pertama Iya. itu bagian dari Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi, karena mereka di sana adalah para hakim. Ya. Bahwa kemudian ada judicial review yang pertama, proses dinamika politik, proses dinamika di masyarakat, sosial dan sebagainya, hubungan antar kelembagaan yang waktu itu Komisi Yudisial lahir, itu kemudian ya seperti juga lembaga-lembaga pengawas lainnya, ada upaya pelemahan lah. Kita tahu ada nggak cuma kayak KPK, BPK dan sebagainya, itu ada upaya pelemahan. Dan nggak cuma di Indonesia aja. Jadi berbagai negara juga namanya pengawas itu ada upaya-upaya pelemahan. Iya. Nah, sejak itulah kemudian Komisi Yudisial tidak berwenang lagi mengawasi Mahkamah Konstitusi. Oke. Namun saya ingin sampaikan bahwa yang lebih penting itu kenapa hakim itu perlu dijaga tadi. Iya. Karena para hakim ini kan mempunyai namanya kekuasaan kehakiman. Ya. Di mana dia menjadi independen, dia bebas menentukan segala putusan. Ya. Dia tidak boleh kemudian diintervensi, dia tidak boleh kemudian dipengaruhi dan sebagainya. Ini idealnya. Iya. Tapi pada prakteknya, Iya. ini kan banyak. Ada sisi gelap di balik daripada kekuasaan yang independen tadi. Garis neraka sama surga itu tipis dia temboknya mungkin. Ya, intinya berbagai hal, penyimpangan-penyimpangan yang terjadi, yang selama ini dilaporkan ke KAY itu justru ada di balik layar tadi. Iya. Nah, ini yang kemudian secara general kita bisa mengatakan bahwa memang hakim sebaiknya diawasi. Karena dia tetap manusia biasa. Bukan malaikat ya. Walaupun selalu ada metafor hakim itu wakil Tuhan kan. Iya, ya. iya. Sudah menentukan Tapi keadilan. ketika saya tanya para hakim, Anda wakil Tuhan? Nggak berani juga jawab tegas-tegas gitu kan. Iya, iya. Artinya mereka sebenarnya menyadari juga para hakim ini untuk bahwa selalu ada saja godaan dan cobaan tadi yang Mas sampaikan. Nah, inilah kemudian sehingga sebenarnya masih perlu ya. Masih perlu. Secara maksimal. Dan buktinya ketika KAY tidak mengawasi MK, ada beberapa kasus di MK kan. Iya, iya. 2 pimpinan MK kemudian kena kasus korupsi ya. Kemudian yang terakhir tadi kemarin ya, sehingga ada MK. Nah, termasuk kita ini yang dulu potong telinga ya. Kita ini di JR 11 kali. Jadi proses pelemahan Komisi Yudisial ini di JR sampai 11 kali. Yang terakhir itu bahwa Komisi Yudisial menjadi bagian dari anggota dari Mahkamah Kehormatan Mahkamah Konstitusi. MK ya. Tapi itu baru 2022 kalau nggak salah JR itu menyatakan bahwa Komisi Yudisial tidak berwenang lagi menjadi anggota MK. Wih, pantas kemarin nggak muncul di persidangan. Kalau nggak di JR saya mungkin yang gitu. Di persidangan yang populer lah gitu. Ya, tapi kita kan sudah tahu beritanya bahwa ternyata memang ada abuse of power di sana yang diputuskan oleh timnya Prof. Jimli, ya, yang juga mantan ketua MK. Dan itulah mungkin perlu satu refleksi, satu renungan lagi bahwa memang perlu pengawasan dan penjagaan. Emang saya lihat emang ada yang resisten segimana sih Pak Komisi Yudisial sama mengawasi ini? Resistensi tadi ada sebut pelemahan. Mas kalau diawasi Bapak Ibunya risih nggak? Ya pasti saya kayaknya ya, kayak seperti itulah. Ya, seperti itulah. Ya, ya. Belum diawasi mertua lagi nanti. Ya. Kan? Nah, itu bahaya itu. Itu bahaya kan. Nah, jadi saya pakai guyonan itu selalu saya katakan bahwa ya namanya orang diawasi pasti ada kekhawatiran, ada. Walaupun ini bagian sebenarnya daripada proses demokratisasi, yaitu mekanisme check and balance. Nah, mungkin juga belum siap secara mental, secara moral gitu.
bahwa proses adanya lembaga-lembaga pengawas tadi untuk dihadirkan di dalam jalannya sebuah pemerintahan ya seperti itu misalnya. Inilah yang kemudian tadi saya katakan sebenarnya banyak sih penolakan untuk lembaga pengawas ini. Enggak juga di Indonesia juga gitu. Di negara-negara lain juga ada upaya-upaya pelemahan gitu. Ya. Ini kalau boleh tahu ini sedikit Prof. Boleh dicerita mungkin dari Tribuners banyak yang belum tahu. Selama ini kan yang kami ini ngawasi isu yang populer lah. Jadi pelemahan boleh saya KPK. minum ya? Wah, silakan. Tribun ini. Ya. Ada triloginya. Yang sering kita dengar itu pelemahan KPK kan yang sering digaungkan. KY ini juga mungkin di sebagian orang sangat jarang ada di pelemahan KY itu. Emang seperti apa upaya pelemahan selama ini, Pak? Boleh diceritakan nggak? Kalau runutnya itu saya nggak hafal benar. Cuma intinya bahwa ada beberapa tadi 9 kali judicial review itu semua mencoba untuk mengurangi kewenangan. Iya. Jadi kewenangan itulah yang kemudian dibatasi, dikurangi melalui JR. Ya tadi misalnya dulu boleh mengawasi MK, sekarang nggak boleh kan gitu. Ya ini macam-macam terus ya, gitu. Selain mengawasi MK apa aja bentuk yang berkurang? Ya tadi misalnya nggak boleh menjadi anggota MK, kemudian apalagi itu kemarin pelemahan yang ya ada kewenangan-kewenangan yang kemudian dikurangi, potong. Itu berpengaruh besar nggak terhadap idealnya harusnya fungsi sangat besar, sangat berpengaruh. Kenapa? Karena kita lembaga yang ada di konstitusi, yang ada di dalam klaster kekuasaan kehakiman, jadi pasal 24 itu ada Mahkamah Agung, ada Komisi Yudisial, ada Mahkamah Konstitusi, dan yang kita awasi ini kan lembaga-lembaga besar. Anda bisa bayangkan bahwa sekarang aja ya, kemudian kita mengawasi melakukan pengawasan terhadap hakim itu ada 8.500-an lebih hakim seluruh Indonesia. Di 964 mungkin ya sekitar itu. Setker pengadilan di seluruh Indonesia. Sementara kalau kewenangan semakin dikurangi, berarti kita semakin tidak efektif bekerja. Nah inilah yang kemudian di era saya kemarin ketua, saya sudah ajukan RUU Komisi Yudisial. Nah, yang isinya ingin mengembalikan kewenangan-kewenangan yang dulu ada, apalah bahasanya, kembali ke fitrah gitu ya. Kembali ke kitah. Kitahnya dulu reformasi menginginkan KY ini seperti apa. Nah, ini yang kita ajukan dan sudah masuk dan sudah pada proses pembahasan. Kami mohon dukungannya teman-teman dari media juga dari teman-teman daerah untuk bisa mendukung kami dukung RUU ini. Selama itu untuk keadilan dan bangsa Indonesia kami dukung Pak. Ya insya Allah itu tujuannya. Tapi apa sih yang menarik untuk RUU ini, apa sih ide yang dikembalikan, seperti apa sih kondisi ideal itu kan, kalau yang ini seperti apa yang ide dalam RUU, poin salah satu yang utama? Dua hal sebenarnya. Kita ingin mengembalikan atau penguatan di kelembagaan. Ya, di kelembagaan, KY ini kan lembaga yang sangat ramping, sangat minim, sehingga kurang efektif untuk mengawasi tadi ya wilayah yang sangat besar tadi. Misalnya kita hanya punya satu eselon 1. Nah, padahal menteri aja punya banyak banget tuh kan. Kita hanya punya satu. Nah, kita usulkan ada penambahan dalam struktur organisasi, ada perluasan kewenangan, perluasan kelembagaan. Itu yang lebih penting. Kemudian contoh yang penguatan pada kewenangan misalnya. Ya mengembalikan pada kan misalnya bagaimana kita bisa mengawasi para hakim dengan lebih efektif ya. Termasuk isu penyadapan.
isu penyadapan ini boleh. Sebenarnya di undang-undang dibolehkan. Iya. Komisi Yudisial menyadap itu boleh. Cuma harus menggunakan lembaga lain. Lembaga lain. Nggak boleh mandiri. Iya. Nah, padahal kadang-kadang yang jadi persoalan adalah kasusnya itu ada di lembaga lain tersebut. Iya, iya. Nah, ini kan kemudian menjadi agak repot. Nah, ini yang kemudian kita usulkan. Kemudian penguatan PKY ini, hubungan Komisi Yudisial ini supaya mendapatkan dukungan yang lebih, baik dalam sisi administratif maupun dalam sisi fasilitasi, ya, supaya ya lebih efektif mereka bisa bekerja di daerah. Ya, beberapa hal itu mungkin juga pengawasannya juga bisa diperluas. Bisa lebih kencang lagi. Ya, tidak hanya hakim, tapi pihak-pihak yang terlibat dalam peradilan. Yang mau menyuap gitu juga. Ya, misalnya itu, atau mungkin panitera, Iya, iya. atau mungkin ya pihak-pihak yang terkait itu boleh. Kita ingin supaya lebih mudah. Karena kalau hakim saja fokus kita, itu juga agak sulit. Karena kadang-kadang, tanda kutip, yang main ini malah bukan hakimnya. Lembaga peradilannya kan banyak berarti. Orang-orang di sekitar hakim ini yang kadang-kadang main. Nah, ini kita coba. Tapi bukan berarti Komisi Yudisial mengawasi seluruh karyawan atau pegawai mahkamah, nggak mungkin lah ya. Iya, iya. Mereka punya puluhan ribu tuh pegawai kan. Tetapi yang berkait dengan kasus yang dilaporkan, kita ingin mendapatkan kewenangan untuk memeriksa selain hakim juga. Ya, semua yang terlibat dalam peradilan itu. Ya. Nah, itu. Seperti itu gambaran umumnya. Kita doakan semoga RU-nya gol Pak ya. Ya, bismillah. Bismillah. Sedang ini kayaknya butuh ikhtiar yang tidak mudah itu Pak. Ya, Mas bisa puasa 40 hari. Iya. Supaya gol nanti. Ya. Ya. Pak, ini kan yang kita awasi, yang diawasi Komisi Yudisial kan para hakim, bukan orang, ya katakanlah para dewa ini yang kita awasi. Selama ini kan tentu KY mendapat banyak laporan di seluruh Indonesia. Kalau saya nggak salah catat itu sekitar 2000 ya, tahun 2022 itu. Yang kemarin itu ada 2.995. 95. Hampir 3.000. Hampir 3.000. Hampir 3.000. Banyak sekali Pak. Itu semua hakimnya bermasalah atau apa itu? Ya gini Mas, jadi banyak hal ya. Kan itu laporan yang masuk ya. Iya, laporan. Bukan yang kami kenai sanksi. Ya, tolong dipahami. Seringkali media memuatnya 2.995 hakim ini kan masalah disanksi oleh ambil KY. angle Pak Prof. Jadi harus cari yang bikin. Jadi itu yang dilaporkan. Iya. Bahwa yang dilaporkan ini kemudian kita screening. Ada tim itu. Tim PLM itu penerima laporan masyarakat. Itu kita screening mana yang masih menjadi kewenangan KY, mana yang tidak. Karena banyak juga orang kalah di pengadilan, maka dilaporkan. Yang dilaporkan putusannya, Mas. Padahal putusan kan nggak boleh diperiksa oleh siapapun juga, bahkan oleh MA sendiri. Ya, nggak boleh. Putusan MA itu hanya bisa direvisi dan sebagainya oleh putusan hakim selanjutnya. Makanya ada upaya banding, kasasi dan sebagainya. Nah itu, sehingga yang kita awasi adalah perilaku. Apa di sebalik putusan itu? Adakah perilaku menyimpang dari hakim? Adakah hal-hal yang kemudian pertemuan-pertemuan, ya, party bareng mungkin deh. Nah, seperti itu atau apalah macam-macam ya. Seorang modusnya juga macam-macam. Main bulu tangkis, main tenis. Nah, inilah yang kemudian kita saring ke sana. Iya. Kalau itu memenuhi kriteria menjadi kewenangan daripada KY, ya kita proses selanjutnya dengan melakukan menurunkan tim, mencari fakta, mencari bukti ya. Kemudian kita panelkan. Kalau panel menyatakan tidak lanjuti, berarti hakimnya diperiksa. Kalau ditindaklanjuti, kemudian setelah hakim diperiksa, bisa saja berhenti di situ, bisa saja dinaikkan ke pleno. Nah, bisa terakhir di pleno.
Itu proses ini ya, berarti begitu dilaporkan nggak otomatis itu langsung divonis ya, ada proses panjang berarti. Ini yang kemudian menjadi salah satu PR saya sekarang selain menjadi ketua, setelah menjadi ketua saya menjadi ketua bidang hubungan lembaga dan layanan informasi. Jadi saya kemana-mana kampanye ini, bukan pilpres ya, tapi kampanye kewenangan KAI itu apa. Ini kadang-kadang masyarakat yang banyak yang belum paham. Betul, betul. Ya alhamdulillah dari kami masuk itu KAI ini hampir terlupakan gitu ya. oleh masyarakat. Nah ini kami genjot dengan terus mempublikasi berbagai macam kegiatan, akhirnya kita mendapatkan penghargaan sebagai salah satu lembaga terinformatif ya oleh KPI. Paling tidak ini upaya dari kami untuk kemudian mendatangi hakim, mendatangi lembaga peradilan untuk terus mengkampanyekan. Karena tindakan pencegahan itu mungkin lebih efektif daripada tindakan-tindakan yang sifatnya kemudian sudah punishment dan sebagainya. Salah satu cara kampanye efektif Pak, bongkar kasus besar Pak, yang hakim misalnya di Indonesia. Ya, kita punya metode ya. Kita punya metode, kita punya cara. Ya cara itu tentunya ada indikatornya, ada indikasi ukurannya dan sebagainya. Bahwa kemudian terjadi kasus besar misalnya. Ya kemarin misalnya ada 2 hakim agung, kemudian ada kasus-kasus yang lain ya. Itu kita proses. Nah, ada yang kemudian menjadi skala prioritas. Ada yang prosesnya reguler. Yang menjadi skala prioritas ini yang kita tangani segera jika dia berdampak pada banyak orang. Nah, ini jadi satu putusan yang kemudian berdampak banyak orang. Seperti waktu yang kemarin putusan PN Jakarta Pusat tentang kasusnya perdata, yang kemudian putusannya menunda pemilu. Nah ini kan kemudian akan berdampak luas itu kalau nggak ditangani cepat. Nah itu kita akan memeriksa. Nah seperti itu kira-kira gambarannya. Pak Prof, ini dari banyaknya laporan yang masuk, kita pengen tahu ini mungkin lebih detail, yang dari sekian banyak laporan perilaku hakim seperti apa sih yang banyak dilaporkan dan yang pernah divonis diselesaikan oleh Komisi Yudisial. Biasanya tentang profesionalisme dan soal keadilan. Nah, keadilan itu misalnya memperlakukan para pihak itu dengan seimbang. Jadi nggak boleh hakim misalnya ada pihak bersengketa ya, dari penggugat misalnya, semua saksinya diterima, sementara yang sini dipilih-pilih. Ya itu nggak adil itu. Yang kedua profesional ini paling banyak dipersoalkan karena bagaimana cara hakim kemudian mengambil keputusan. Ini yang kadang-kadang selalu kemudian muncul persoalan profesionalisme ini ada gesekan dengan teknis yudisial. Yang ini selalu jadi masalah antara KAI dengan MA. Yang kemudian kita coba buat namanya tim penghubung ya, antara MA dan KAI supaya apa yang selama ini jadi masalah itu bisa diselesaikan. Ini misalnya KAI menganggap ini bagian etik ya, soal profesionalisme. Sementara MA mengatakan bahwa ini teknis yudisial. Ya sudah, kita sidang bareng aja. Misalnya perilaku seperti apa itu yang tidak profesional? Apakah misalnya begini? bentak-bentak? Oh, kalau itu yang tadi yang adil bijaksana tadi, Mas. Kalau yang profesional itu misalnya salah menuliskan putusan. Jadi kesalahan teknis ya? Kesalahan teknis. Tapi berakibat secara dampak dari putusan itu kemudian memang berubah.
Misalnya hakim salah tulis subjek. Oh iya. Ya, jadi yang disidangkan A, yang ditulis namanya B. Iya, iya. Soal Tanah, iya. ya, misalnya tanah A, yang di putusan tanah B. Dan itu nggak bisa udah diputuskan, nggak bisa dirubah itu. Kalau sudah jadi putusan kan nggak bisa dirubah. Iya. Nah, harus ada upaya. Nah, inilah yang kemudian hal-hal itu yang sering kemudian jadi tadi. Loh, ini kan teknis judisial, kewenangan hakim. Oh enggak, itu enggak profesional secara etik. Bahwa dia harusnya bertanggung jawab terhadap isi putusan itu. Bukan putusannya, tapi isi putusan itu kok sampai apa namanya, dalam tanda kutip kurang teliti, gitu kan. Itu kan berarti bisa berdampak pada orang-orang yang dalam pengadilan tadi. Itu problemnya itu. Kalau yang soal perilaku misalnya upaya suap itu ada nggak? Iya, kita nggak menutup mata ya. Faktanya semua orang lah ya, tidak adanya komisi yudisial. Semua orang juga melihat bahwa masih ada hakim-hakim yang nakal, hakim-hakim yang bermain seperti itu. Bahwa kemudian komisi yudisial terus melakukan tadi ya PKH tadi, peningkatan kapasitas, dan selalu mengingatkan untuk menaati kode etik dan seterusnya, itu bagian dari upaya. Kemudian dari hasil survei indeks integritas hakim itu tiap tahun menunjukkan tren naik. Jadi saya masuk di KY 2021 itu tahun 2020 itu indeks integritas hakim nilainya 64, berapa gitu. Karena nggak ada inovasi mungkin. Nah, kemudian kita giatkan lagi naik. 7,04. Lalu naik lagi jadi 7,4. Nah, yang terakhir ini kayaknya udah masuk 8. Nah, artinya ada proses perbaikan ya, ada proses perbaikan, dan saya atas nama Komisi Yudisial dan juga warga negara Indonesia mengatakan bahwa saya optimis suatu hari kita punya lembaga peradilan yang memang bersih, yang memang kredibel, bisa dipercaya masyarakat, dan hakimnya benar-benar adil, benar-benar independen, tidak takut atau tidak pengen godaan atau tidak takut dengan intervensi dan sebagainya, sehingga benar-benar bisa memutus dengan mendasari benar dan memaknai benar irah-irah putusan demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Nah, itu syaratnya cuma 2, Mas. Satu, punya ilmu yang benar ya. Punya ilmu. Kenapa punya ilmu? Supaya dia bisa membuat putusan yang benar. Kalau ilmunya kurang kan nggak bisa. Betul. Tapi ilmu ini jangan akal-akalan. Tapi ilmu yang punya nilai-nilai transenden lah. Itu. Yang kedua ya integritasnya. Itulah yang kemudian dia kalau memenuhi 2 hal tersebut, integritasnya dia soal integritas berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa tadi. Jadi bagaimana seorang hakim itu hanya takut pada Tuhan, hanya mengandalkan Tuhan untuk mendukungnya, hanya Tuhan yang dia menjadi pegangannya ketika terjadi intervensi dan sebagainya tadi, sehingga dia kuat secara integritasnya kuat. Nah, kalau 2 itu benar-benar dimaknai, nah itu hakim yang ideal. Pak, itu sebenarnya apa sih yang membuat beberapa hakim di Indonesia kerap bermasalah, Pak? Kan mereka dari segi ilmu sudah dianggap sebagai yang mulia, kemudian secara penghasilan di atas rata-rata, dan mereka adalah orang-orang profesor rata-rata kan. Artinya mereka sudah dididik sekian rupa. Apa sih sebenarnya problem mendasar hakim ini, Pak, yang membuat mungkin lingkaran setannya bisa keputus, Pak? Jadi gini, Mas, menjadi hakim itu adalah pilihan profesi yang tidak mudah. Jadi pertama itu
selalu harus disadari ketika seseorang itu ingin memilih profesi hakim, dia harus punya konsekuensi bahwa dia akan bekerja menjadi seorang pengadil, ya, yang kemudian di mana godaan itu akan selalu ada, dan dia juga harus menjaga perilaku, ya, baik perilaku di dalam pekerjaan maupun perilaku di keseharian itu di atas rata-rata standar masyarakat umum, ya kan? Karena yang mulia sebutannya, ya kan? Nah, ini gambarannya seperti itu. Nah, persoalan integritas menjadi kemudian terdegradasi itu banyak hal. Ya. Yang secara umum beberapa literasi mengatakan yang memang korupsi ya atau suap atau apa nggak cuma di hakim, itu karena unsur ketamakan. Ya, karena kalau dilihat dari sisi penghasilan, kemudian dari sisi hidup, ya mereka hidup layak. Ya kan? Bagi hakim itu layak. Kemudian dengan berbagai fasilitas yang sudah disediakan seharusnya cukup. Nah, cuma kan godaan macam-macam ya. Dari keluarga ini misalnya kan, kalau ada Pak Hakim gitu, udah Pak Hakimnya udah bener di sidang tadi ada yang nawarin dia tolak gitu. Tapi sampai rumah istrinya bilang, Pak tetangga ganti mobil gitu. Nah kan udah anaknya Pak handphonenya ganti dong gitu. Ini hal-hal kecil yang mudah mempengaruhi seseorang. Belum tetangganya. Masyarakat kita ini juga perlu dididik supaya untuk tentang korupsi dan sebagainya ini bisa hilang. Karena masyarakat ini bagian daripada yang ngedorong-dorong. Lingkaran setannya lah. Iya. Jadi misalnya saya, jadi nggak cuma saya ya, beberapa teman saya juga ditanya. Ketika saya jadi di Komisi Yudisial, saya jadi ketua setahun, saya pulang ke rumah, tetangga saya itu nanya, Prof, setahun nambah harta apa nih? Pertanyaannya itu. Iya. Jadi dia tuh ingin tahu berapa banyak yang saya menambah kekayaan saya. Bukan dia bertanya, setahun ini Anda saya bayar pakai gaji rakyat, itu sudah berbuat apa? Itu enggak. Pertanyaannya malah gitu. Udah nambah mobil? Udah nambah mobil belum? Udah nambah rumah belum? Gitu kan. Rumah tangga belum? Nambah rumah tangga. Faktor sosial ini juga ya? Ya, itu faktor sosial juga, baik yang di lingkungan umum maupun di lingkungan pekerjaan. Ya, kalau kemudian muncul berita-berita ya pegawai pengadilan naik mobil mewah dan sebagainya, ini kan ya temennya kan yang mobilnya biasa kan pengen juga ya naik mobil mewah. Nah, ini yang memang harus jadi kalau saya bilang memang pertama dari niat, kedua ya jangan tamak, itu aja. Toh cukup, sangat cukup. Ya. Kayaknya bukan problem hakim aja itu Pak, problem kita semua itu. Mungkin ya, Iya. mungkin karena saya punya anggapan bahwa masyarakat Indonesia ini masih hidup dengan pola pikir 200 tahun yang lalu. Yaitu masyarakat agraris. Ukurannya berapa luas sawahmu, berapa banyak sapimu, berapa banyak ini. Itu yang diukur adalah materi. Jadi bukan karya atau prestasi yang diukur, tetapi itu beda dengan negara-negara lain ya. Misalnya yang saya pernah temuin, ya, baik dalam tugas KAI maupun tugas saya sebagai akademisi misalnya, ada hakim agung di Jepang, itu naik kereta Mas, bareng sama rakyat biasa, tapi seluruh orang menghormati beliau. Karena prestasinya, karena putusannya, itu orang menghormati. Bukan karena dia naik apa. Kalau orang kita ingin dihormati kan, butuh naik apa. Iya. Betul? Harus, ya, Anda datang kondangan, betul, pakai Avanza, suruh parkir di pojokan sih. Betul kan? Iya, betul. Tapi kalau Anda datang, bawa Lamborghini, parkir depan. Istilahnya kan gitu. Itu masih ukuran-ukuran itu
masyarakat kita juga perlu jadi gambaran itu selalu apa namanya di Amerika sendiri. Amerika kemarin kunjungan kerja kita ke sana, hakimnya itu ya sederhana. Saya temu beberapa hakim termasuk sampai hakim agung ya, itu sangat dandanannya, pakaiannya itu enggak yang genjreng-genjreng, enggak, sangat biasa. Santai. Ya, berwibawa, gitu. Wajahnya itu penuh aura. Gitu. Jadi 100 tahun terakhir kata US Marshal, di sana komisi yudisialnya namanya US Marshal. US Marshal. Nah, kalau sering nonton film cowboy yang pakai bintang itu, itulah penjaga Udah agak lama nggak nonton. Nah itu. Yang dengar Marshal di sirkuit Mandalika aja. Nah itu. Nah, justru mereka sekarang problemnya adalah perlindungan terhadap hakim, advokasi. Ya karena kalau nggak suka dengan putusannya langsung mereka main tembak. Karena saking berintegritasnya mungkin. Iya mereka berintegritas, dia tidak takut apapun dengan tidak terintervensi siapapun dan masyarakat sangat menghormati, lawyer juga menghormati. Ya, kadang-kadang teman-teman lawyer ini juga yang kadang-kadang bujuk-bujuk atau apa. Ini sering saya sampaikan ke teman-teman di pengacara, "Mbok jangan itu. Hakim ini sudah susah hidupnya, menjaga integritas sudah susah." Nah, di sana udah selesai proses itu. Tapi justru ketika memutus ada yang merasa tidak puas, itu kemudian ada kekerasan. Ya kemarin ada yang dibunuh. Nah, sebelum saya datang ke Amerika itu juga ada satu keluarga hakim ditembak. Nah, jadi lebih ke sekarang US Marshal lebih pada advokasi perlindungannya. Karena kalau integritas hakimnya udah selesai mereka. Tapi itu kan butuh ratusan tahun. Komisi yudisial di Amerika itu berdiri 1778, 2 tahun setelah Amerika merdeka. 78. Nah, kita sudah berpuluh tahun setelah Indonesia merdeka. Itu pun risih kan. Dikurangin terus. Nah, pentilnya apa semua nggak bisa jalan kan. Ya tapi saya tetap optimis lah. Ya. Kita nggak butuh 200 tahun. Kita mungkin hanya butuh 20 tahun supaya lembaga peradilan dan hakimnya ini bisa benar-benar bisa dipercaya masyarakat. Gitu. Upaya-upaya Pak Prof nanti insya Allah pasti akan dilanjutkan kan. Iya, insya Allah. Semoga berkelanjutan lah upayanya. Generasi KAI. Ya ini memang tantangan untuk mewujudkan peradilan yang benar-benar bersih di Indonesia ini kita tahu problemnya memang tidak mudah Pak Prof ya. Pak Prof, ini kira-kira yang langkah yang harus dilakukan oleh semua pihak mungkin Pak Prof untuk mewujudkan cita-cita ideal tadi itu. Ya selain KAI di sini yang tadi memperkuat dengan RUU, kira-kira yang perlu sekali mendesak harus dilakukan oleh kita bersama apa Pak Prof? Kan begini ya. Jadi gambaran saya ini hasil apa? Saya di Komisi Yudisial, kemudian sering juga berdiskusi dengan teman-teman dari kelembagaan kementerian yang lain. Ya, saya sampai pada kesimpulan bahwa perlu namanya reformasi hukum dan ini sudah berjalan. Ya, reformasi hukum itu baik dari seluruh penegak hukum, ya, dari kepolisian, kejaksaan, semuanya yang terkait dengan proses penegakan hukum itu perlu direform. Apa yang menyebabkan munculnya abuse power dari para penegak hukum ini? Itu yang kemudian harus dibasmi. Itu secara teknis awalnya. Tetapi secara substansi sebenarnya bahwa kesadaran baik personal maupun institusional ketika Anda menjadi pejabat atau hakim gitulah ya, kita ngomong hakim. Ya sudah, berarti Anda itu memberikan diri Anda untuk mengabdikan pada negara, pada bangsa. Ya, bukan untuk cari harta. Kalau cari harta, jualan aja di Tanah Abang. Laris ya kan? Dapat harta. Buka GoFood, Ya. untung banyak. Lu serius ya Mas? Betul.
Tetangga saya GoFood-nya laris sekali, masak di rumah. Lebih kaya. daripada gaji PNS. Tapi kalau memang mau jadi pejabat negara apalagi hakim, ya sudah, memang harus secara personal mengabdikan dirinya untuk membangun keadilan di Republik ini. Nah, secara institusional, institusinya harus membangun sistem yang mendukung para personal tadi. Iya, iya. Nah, ya kita sudah lihat beberapa pengadilan misalnya mendesain ruangannya supaya nggak boleh tamu itu masuk sembarangan. Itu banyak. Ya. Jadi nggak boleh hakim itu ditemuin setiap orang. Itu udah. Tapi mungkin yang lebih besar lagi bahwa ada sistem-sistem yang harus dibetulin. Artinya secara kelembagaan memang harus mendukung supaya hakim ini tetap berintegritas tadi. Jadi kesana sih prosesnya. Dan itu tinggal niat sih sebenarnya. Ya, tinggal niat dan tidak ada gangguan. Nah, gangguan ini yang sering gangguan itu namanya ya godaan, bisa macam-macam tadi. Mbok sudah jangan digoda. Kalau kayu banyak nggak godaannya, Pak? Kayu godaannya malah terlalu banyak kerjaan. Terlalu banyak kerjaan. Karena lembaga kita itu harus ngawasi sekian banyak. Siap, siap. Ya. Oke, Pak Prof, kayaknya ini kita sudah nggak terasa 30 menit lebih kayaknya. Oh ya, Sudah dikasih peringatan terus dari tadi. Pak Prof, mungkin satu aja closing statement untuk Tribuners di rumah, bagaimana mewujudkan peradilan bersih dan penguatan KY ke depan. Closing statementnya pada Tribuners. pertama kita harus membangun optimisme bahwa kita ini negara besar. Ya, negara besar dan akan menjadi negara maju. Salah satu ciri negara maju dan negara besar itu adalah rakyatnya. Itu percaya pada hukum, hakim, dan lembaga peradilan. Oleh karena itu, seluruh komponen seharusnya mendukung proses itu. Demikian. Baik, terima kasih Pak Prof, luar biasa bincang-bincang kita yang 30 sebentar ini. Semoga bisa berikan inspirasi bagi para Tribuners di rumah, Pak Prof. Ya. Terima kasih sudah hadir di studio kami. Sama-sama, Pak Mas. Prof. Ya. Sehat selalu Pak Prof, dan jangan pernah menyerah atau letih untuk menegakkan keadilan di negeri ini. Betul. Baik, Tribuners, itu tadi bincang-bincang kita sama Pak Prof. Mukti Fajar Nur Dewata, Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia. Perjalanan panjang untuk menunjukkan peradilan yang bersih itu butuh ikhtiar bersama. Dan kita sebagai anak bangsa Indonesia mungkin tidak boleh lelah untuk berjuang sampai puncak ideal yang kita harapkan itu. Demikian Tribuners, sekian. Jumpa lagi di edisi trilogi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Prof. Ya. Mohon maaf tadi banyak